Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai problem based learning atau biasanya disebut dengan PBL, yang dimana kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Hadijah, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua ada Anissa Nurul Ilahi, pemateri ketiga ada Lutfiah Salsabila, pemateri keempat ada Isna Rahmayani, pemateri kelima ada Muhammad Adim Rizki, pemateri keenam ada Abi Rasidin. Baiklah, saya akan memaparkan tentang model problem based learning atau biasanya disebut dengan PBL. Model Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Model ini biasanya menggunakan masalah kehidupan yang nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, secara bagaimana dia memecahkan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri, yang dimana siswa itu harus mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana mereka harus belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pembelajaran yang dimaksudnya. Masalah ini mengikat siswa pada rasa ingin tahu dan yang diberikan siswa sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkannya. Baiklah, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nurul Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Ilahi ingin melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu tujuan PBL. Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan mengubah tingkat laku siswa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perubahan tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Tujuan utama PBL bukanlah penyampaian sejumlah besar ilmu pengetahuan kepada siswa, namun melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan siswa secara aktif membangun pengetahuan sendiri. PBL juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan soal siswa. Kemandirian belajar dan keterampilan sosial itu dapat terbentuk ketika siswa berkolaborasi untuk mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri dari problem based learning. Dalam penerapannya, model pembelajaran problem based learning ini memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan model pembelajaran lainnya, di mana yang pertama adanya pengajuan masalah atau pertanyaan yang bersifat autentik, mudah dipahami, jelas, luas, bermanfaat. Yang kedua, adanya keterkaitan antara berbagai masalah dengan disiplin ilmu, di mana disiplin ilmu itu merupakan ilmu pengetahuan yang kita dalami atau merupakan keahlian kita. Yang ketiga, penyelidikan yang autentik, di mana dalam proses penyelidikan masalah itu harus bersifat autentik. Adanya perumusan masalah, peramalan hipotesis, pencarian informasi, mengadakan eksperimen, penarikan kesimpulan sampai hasil akhir. Yang selanjutnya menghasilkan atau menampilkan hasil karya. Artinya itu
penyelesaian masalah yang tadi itu kita himpun atau kita kumpulkan atau kita tampilkan dalam satu hasil karya yang berupa laporan. Yang selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi itu diperlukan oleh siswa untuk menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok, baik itu dalam kelompok besar ataupun kelompok kecil, atau juga bisa kolaborasi atau kerjasama antar siswa dengan gurunya. Mungkin itu ciri-ciri dari model pembelajaran problem based learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, nama saya Isna Ramayani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah proses pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pembelajaran berbasis masalah ini adalah pembelajaran yang menggunakan masalah yang real atau nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sifatnya open-ended atau terbuka untuk diselesaikan oleh siswa atau peserta didik guna mengembangkan keterampilan mereka dalam berpikir, menyelesaikan masalah, atau memperoleh pengetahuan yang baru. Pembelajaran berbasis masalah ini juga memiliki prosedur yang jelas dalam melibatkan siswa untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, dalam materi ini terdapat 6 langkah strategi pembelajaran berbasis masalah atau bisa juga disebut dengan metode pemecahan masalah atau problem solving. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah siswa dalam menentukan masalah yang akan mereka pecahkan. Nah, biasanya rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan yang akan diajukan untuk masalah-masalah yang akan mereka pecahkan. Yang kedua adalah menganalisis masalah. Menganalisis masalah yaitu langkah yang dilakukan siswa dengan meninjau permasalahan itu secara kritis dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga itu merumuskan hipotesis, yang dimana merumuskan hipotesis ini merupakan langkah siswa dalam merumuskan pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, dan biasanya merumuskan hipotesis berdasarkan pengetahuan yang dimiliki siswa ini sifat kebenarannya itu bersifat sementara. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu mengumpulkan data, yang dimana langkah ini merupakan langkah di mana siswa mencari informasi, terus mendownload lah atau mencari sumber-sumber informasi dalam upaya menyelesaikan masalah yang akan mereka pecahkan. Yang kelima adalah pengajuan hipotesis, yang dimana di langkah pengajuan hipotesis ini siswa merumuskan kesimpulan, yang dimana dalam proses merumuskan kesimpulan ini siswa itu kesimpulannya berdasarkan penerimaan dan penolakan hipotesis yang telah diajukan oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yang dimana pada langkah ini siswa menggambarkan rumusan hasil pengujian dari hipotesis dan rumusan kesimpulannya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masalah langkah-langkah model problem based learning atau PBL. Jadi PBL ini itu terdiri atas 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Jadi dari beberapa langkah tersebut
ada 5 langkah, yaitu langkah yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Jadi di sini tuh guru menjelaskan tujuan pembelajarannya. Jadi dijelaskan kepada siswa itu secara jelas. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi di sini itu guru itu membantu siswa untuk mendefinisikan atau membantu mendefinisikan tentang pembelajaran tersebut, masalah yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Kemudian di poin yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Jadi guru itu mendorong siswa atau mengedukasi dan membantu untuk agar untuk siswa tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian poin yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini tuh guru itu membantu untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang telah mereka dapatkan. Jadi guru itu membantu agar mereka itu bisa menyediakan atau merencanakan dan menyiapkan karyanya. Kemudian yaitu poin yang kelima, yaitu yang terakhir, itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini itu guru membantu siswa melakukan melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka lakukan. Jadi disinilah adanya evaluasi. Jadi diketahui apa yang kurangnya, apa yang bagus dan lain sebagainya, dikasih saran dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan PBL, materi PBL atau Problem Based Learning, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari PBL itu sendiri. Poin yang pertama adalah pemecahan masalah merupakan teknik yang bagus untuk memahami isi pembelajaran. Di sini saya akan menggunakan 2 perbandingan. Yang pertama, misalnya ada seorang guru memberikan suatu pembelajaran dengan hanya sekedar memberikan materi. Kemudian guru yang kedua memberikan materi beserta dengan contoh soal atau masalah. Nah, tentu saja yang lebih dipahami adalah pembelajaran dengan diberikannya sebuah masalah. Seperti itu. Karena siswa akan benar-benar paham akan suatu pembelajaran jika diberikan sebuah contoh soal, misalnya seperti itu. Kemudian poin yang kedua itu pemecahan masalah dapat merangsang kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan baru bagi mereka. Nah, di sini tentu saja masalah itu saling berkaitan, dan dalam proses pemecahan masalah, siswa dituntut untuk memiliki banyak pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Apabila masalah itu tidak dapat diselesaikan, siswa dituntut untuk belajar lebih banyak, seperti itu, sehingga mudah bagi mereka dalam proses pemecahan masalah itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya itu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, sama dengan contoh yang kedua tadi. Kemudian poin yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai evaluasi diri terhadap hasil maupun proses belajar. Kemudian poin yang keenam, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk berlatih berpikir dalam menghadapi sesuatu. Baiklah, sekian paparan materi dari kelompok kami mengenai PBL atau Problem Based Learning. Kurangnya kita pelajari kembali, lebihnya kita tanam sebagai pengetahuan diri.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.